kami juga sekarang lebih modern. Jadi makin cepat pekerjaannya, makin banyak penghasilan petani saat ini. Keberadaan petani menjadi hal yang fundamental. Kehadiran petani menjadi dasar dari ribuan pekerjaan lainnya. Apalagi sebagai wilayah kepulauan, Bangka Belitung membutuhkan banyak biaya tambahan jika harus mendatangkan pangan dari luar pulau. Namun, keterbatasan petani yang mengolah lahan menjadi problematika yang membuat kebutuhan pangan Bangka Belitung tetap bergantung dengan daerah lainnya, termasuk kebutuhan beras yang merupakan makanan utama bagi banyak warga. Dari jumlah penduduk Bangka Belitung yang mencapai 1,4 juta jiwa, produksi padi lokal hanya berkisar 77.400 ton dalam setahun. Jumlah tersebut bahkan tidak mencapai setengah dari kebutuhan beras di daerah yang kaya akan timahnya ini. Petani yang bukan menjadi pekerjaan impian bagi generasi penerus, membuat keberadaan petani muda minim di Bangka Belitung. Bahkan keberadaan petani milenial di bumi serumpun Sebalai ini hanya 33%. Dan sisanya adalah para orang tua yang sejak dulu menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Anak zaman sekarang kalau udah kerja di kota susah pulang kampung. Lagi nerus orang tani zaman dulu, orang tua, sawah, garap perkebunan. Anak muda sekarang nggak mau kerja di sawah, maunya di kota, di kantoran. Kalau nggak ada macam aku, petani, bagaimana orang kota, orang mana-mana kalau mau makan, nggak ada beras. Nah ini, jadi nanti kalau tidak ada generasinya, ya nanti punah, tidak ada yang nanam padi, jadi sama-sama nanti kita tidak akan berhasil, tidak akan makan beras kalau tidak menciptakan generasi muda yang selanjutnya. Merekalah petani sepuh yang setia mengolah lahan demi mendapatkan sesuap nasi. Para orang tua yang menghabiskan hampir separuh hidupnya di lahan pertanian dan menaruh harapan di ladang yang menjadi awal dari masa depan anak-anaknya. Namun lagi dan lagi, petani masih dianggap sebagai pekerjaan yang tak menjanjikan. Padahal, dari menjadi petani, mereka dapat membesarkan dan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Ya, alhamdulillah dari hasil bersawah ini, terutama bersawahnya ya bisa untuk menghidupi keluarga, untuk bersekolah anak gitu. Ya, cuman sebatas itu bertahan hidup dari hasil bertani padi itu, bertani sawah untuk makan. Jadi kita nggak perlu beli beras begitu, hanya untuk lauknya, untuk lain-lainnya itu harus ekstra cari yang lain. Misalnya di perkebunan, ada di perkebunan sayur mayur. Di tengah minimnya petani muda, sebagian anak-anak para petani di Bangka Selatan melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Mereka yang sebagian sempat bekerja dengan orang lain di kota, memilih kembali ke ladang melihat peluang bahwa petani adalah pekerjaan penting yang harus diteruskan.
Nah, awalnya itu petani di sini para orang tua, tapi mulai 2024 sampai 2025 ini dengan adanya swasembada pangan ini, dengan adanya BP ini, sekarang para pemuda-pemuda banyak yang tertarik juga untuk jadi petani dan membantu para petani untuk ngolah lahan, mulai dari olah lahan sampai panen juga para yang masih muda-muda gitu. Nurdin menjadi salah satu anak seorang petani yang kembali ke ladang. Beberapa tahun terakhir, Nurdin mulai mengolah lahan persawahan yang ada di Desa Rias. Desa yang dikenal dengan salah satu lumbung padi di Pulau Bangka. Berbekal pengalaman bertani dari orang tuanya, Nurdin mulai mencoba menebar kepada generasi milenial bahwa menjadi petani juga bisa memenuhi kebutuhan hidup yang menjanjikan. Kalau basic memang keturunan petani, jadi di tengah-tengah pekerjaan ada pasti menyelangkan waktu untuk bertani, berkebun. Ya sejak SD sampai SMA itu udah asal pulang sekolah gitu, kami selalu membantu orang tua kami untuk di perkebunan, baik di persawahan. Jadi sudah terbiasa bertani sampai saat ini karena di dunia pertanian semakin modern, jadi menambah rasa semangat ingin bertani terus karena penghasilannya juga cukup menurut kami gitu. Bangka Selatan menjadi kabupaten dengan produktivitas padi terbanyak di Bangka Belitung. Bahkan lebih dari 80% produksi padi di Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Bangka Selatan, dan Desa Rias menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak lahan persawahan. Untuk luas lahannya untuk saat ini yang dikelola untuk saat ini kurang lebihnya 1.800 hektar. Sedangkan luas di Desa Rias ini semuanya ada yang belum tertanam juga, kurang lebihnya 3.000 hektar. Memang di Rias ini kebanyakan petani, tapi pertanian juga ada yang jadi petani, ada kelompok tani juga, ada yang pedagang, ada yang kaum buruh juga ada di sini. Gitu. Kalau di Kapoktan ini kurang lebihnya kalau petani itu kurang lebihnya 2.500 petani. Itu petani sawah juga ada, petani sayuran juga ada, gitu. Mayoritas di sini taruhlah 75-90% petani sawah padi. Desa Rias memang lumbung padi Bangka Belitung. Namun, kebutuhan beras dari hasil panen lokalnya masih belum memenuhi permintaan konsumsi warga. Cara bertani yang terkesan melelahkan dan menguras banyak tenaga yang diterapkan para petani terdahulu membuat generasi penerus lebih memilih pekerjaan lain. Namun kini, seiring perkembangan zaman, perlahan para petani milenial mulai melek teknologi. Kemudahan dalam bertani pastinya menggait generasi muda untuk meneruskan ladang. Nurdin pun berhasil memanfaatkan alat yang menjadikan bertani lebih fleksibel, cepat, dan hemat tenaga. Dengan memanfaatkan teknologi, dunia pertanian mulai menjadi pekerjaan impian. Para petani milenial pun mulai bermunculan. Pertanian sekarang itu sudah mulai modern, jadi pengolahan lahan lebih cepat, hasil juga lebih melimpah.
Sekarang 1 hektar itu bisa 2 jam. Jadi makin cepat pekerjaannya, makin banyak penghasilan petani saat ini. Ya. Keberadaan petani milenial pastinya memberi berkah pada petani lainnya. Mereka tak saling bersaing, namun saling berkolaborasi demi meningkatkan hasil panen dengan cara yang lebih hemat, tepat, dan pastinya cepat. Kehadiran petani milenial dengan membawa teknologi pertanian ke desa dan mengenalkan kepada warga lainnya memberi angin segar terhadap dunia pertanian di Bangka. Kami di kelompok kami sendiri BP Tani Sejahtera itu mayoritas pemuda semua. Petaninya muda-muda milenial karena memang kebutuhan saat ini ya petani milenial tersebut. Karena untuk yang tua-tua mungkin lebih ke Pak Andes, gimana hasil panen tahun ini? Untuk hasil panen saat ini sedikit kurang. Kenapa bisa hasilnya kurang? Biasanya berapa? Terkendala dengan ada hama, banyak penyakit, dan keterlambatan menanam. Biasanya cukup banyak hasilnya. Ya lumayan. Jadi udah selesai proses panen ya? Alhamdulillah selesai sudah. Kemarin kita panen. Proses jemur? Lagi proses jemur. Nanti mau jual di mana? Beras atau gabah? Sementara mungkin belum dijual, untuk disimpan aja dulu untuk bekal nanam lagi. Oke, siap. Generasi-generasi yang sudah tua ini kalau tanpa adanya anak-anak muda nanti siapa yang meneruskan perjuangan yaitu untuk ketahanan pangan di daerah Bangka Selatan ini. Kehadiran teknologi bukan untuk menghapus lapangan pekerjaan, namun menciptakan lapangan pekerjaan baru di dunia pertanian. Sehebat apapun teknologi yang ditawarkan, pastinya setiap mesin pertanian membutuhkan orang yang menjadi pengendalinya. Para generasi muda inilah yang akan meneruskan dan meningkatkan martabat profesi petani melalui teknologi, meningkatkan hasil panen, serta menambah nilai jual produk pertanian. Untuk di dunia pertanian sendiri, semakin modern tentunya semakin banyak karyawan yang kita butuhkan untuk mengoperasikan alat ya. Tentunya banyak sekali peluang pekerjaan di dunia pertanian, khususnya para milenial, karena bertani sekarang sedikit banyaknya memerlukan teknologi. Tidak seperti zaman dulu kan, cuman hanya taunya cangkul. Kalau sekarang kita harus beradaptasi dengan teknologi, jadi petani muda sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Nurdin bukan satu-satunya petani milenial di desa Rias, Bangka Selatan. Banyak petani-petani muda yang turut meneruskan jejak petani sebelumnya. Pastinya, mereka bekerja dengan inovasi teknologi yang lebih menguntungkan dan Desa Rias akan tetap menjadi lumbung padi bagi warga Bangka.
panen. Seperti itu aja sih. Berada di wilayah kepulauan bukan penghalang untuk tetap mengikuti perkembangan zaman. Sudah seharusnya petani milenial ini memanfaatkan teknologi agar bisa bertahan dan bersaing demi menjaga ketahanan pangan. Dengan melatih keahlian menggunakan berbagai peralatan yang disediakan, generasi penerus tani ini rutin mengolah lahan hingga menghasilkan sumber makanan. Berbagai tahapan berladang yang dulu melelahkan, kini tak lagi sulit dijalankan. Kalau untuk komunikasi paling sama kawan-kawan tuh untuk lokasinya di mana, sama terus kalau udah komunikasi dengan kawan kita langsung terjun ke lapangan paling Bu. Terjun ke lapangan dikerjain, udah begitu selesai ada lagi kawan yang lain nanti datang. Para petani muda ini memiliki tugasnya masing-masing. Mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, penyemaian, perawatan, hingga panen, bahkan pendistribusian. Bagai rantai kehidupan, mereka saling berkaitan demi memenuhi kebutuhan pangan. Ya ini menjaga pangan. Ini pangan juga membuka peluang usaha juga kan. Jadi anak muda tuh bisa lah semua kerja, asal mau apa enggak ya itu kan. Enggak perlu neko-neko kalau untuk anak muda. Asalkan mau bekerja, bisa jadi petani. Kalau di pertanian ini tergantung luasan lahan ya. Semakin banyak kita menggarap, semakin banyak penghasilan kita. Semakin banyak kita mengelola alat pertanian, semakin banyak juga penghasilan kita. Jadi tidak bisa dibulatkan atau diperbulankan. Kami itu sistemnya per musim. Jadi intinya semakin banyak kita mengelola lahan, semakin kita membawa alsin itu semakin kita sejahtera lah petani. Menjadi petani memang bisa menggapai kemandirian finansial untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik. Tapi, profesi petani bukan hanya sekedar untuk keuntungan pribadi saja. Menjadi petani adalah kontribusi nyata sebagai pahlawan pangan yang menopang kehidupan semua orang. Keuntungan terbesar bukanlah uang, melainkan regenerasi. Mereka yang dulu memilih ke kota, kini kembali pulang ke kampung halaman dan membuktikan bahwa bertani bisa keren, bersih, dan menghasilkan. Para pemuda desa ini kembali dengan era baru sebagai petani masa kini dan mempermudah aktivitas pertanian di desanya. Pak Nurdin itu selaku milenial juga membantu para petani-petani yang memang perlu tenaganya, gitu, mulai dari olah lahan, panen, bahkan sampai jual beli berasnya itu. Karena banyak pemuda ini, apalagi dengan adanya BP ini, swasembada pangan ini, jadi dengan adanya BP ini sekarang ini rencananya itu petani itu setahun itu 3 kali, jadi lebih meningkat lagi karena pemuda-pemuda itu, jadi tambah semangat petani. Apalagi swasembada ini dengan adanya Bulog itu, jadi